Kebiasaan buruk mengganggu produktivitas. Kenali dampak dan cara mengendalikannya. Kebiasaan buruk mengganggu produktivitas. Saya sering bertanya mengenai satu hal. Kenapa ya semua orang bisa memiliki pencapaian yang berbeda? Padahal waktu yang mereka miliki sama, termasuk diri saya sendiri. Terkadang saya sering cemas melihat pencapaian teman sebaya yang sangat jauh dari saya. Sebenarnya, apa yang salah? Kenapa mereka bisa berhasil sementara saya tidak? Setelah dipikir lagi, ada satu hal yang kuat yang menjadi batu besar dalam perjalanan saya mencapai sesuatu, yaitu kebiasaan yang buruk. Saya yakin, bukan hanya saya yang terjebak dalam siklus habit yang sangat merugikan ini. Setiap orang pasti punya atau setidaknya pernah mengalami hal yang sama. Entah itu menunda-nunda pekerjaan, menyepelekan sesuatu hal, sulit memulai sesuatu, atau bahkan kebiasaan buruk lain yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan, seperti mengkonsumsi makanan tidak sehat, merokok, dan terbiasa melihat ponsel berjam-jam. Sebenarnya, apa sih yang membuat kebiasaan buruk itu terbentuk dan tidak bisa lepas dari diri kita? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita? Dan bagaimana cara mengendalikan kebiasaan agar menuntun kita menuju keberhasilan yang kita inginkan? Lebih dekat dengan kebiasaan, apa itu kebiasaan atau habit? Kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan secara otomatis karena telah melalui proses pengulangan yang terus-menerus, sehingga sudah menjadi bagian dari diri kita sendiri. Kebanyakan, sebuah kebiasaan atau habit ini terbentuk tanpa kita sadari, sehingga kita sendiri pun gak bisa langsung mengendalikan kebiasaan yang kita miliki. Habit yang dimiliki setiap orang juga berbeda-beda, tergantung pembiasaan apa yang mereka bentuk. Contohnya sederhananya adalah bahasa. Seperti yang kita kuasai bersama, bahasa Indonesia adalah bahasa yang setiap hari kita pakai. Tubuh kita juga sudah terbiasa dengan habit tersebut. Makanya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik secara otomatis. Lain halnya dengan kawan kita yang sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris. Jika mengutarakan pendapat atau menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Inggris, bukan karena dia so Inggris, tetapi karena kebiasaan dia yang membuatnya secara otomatis menggunakan bahasa tersebut dalam berbicara. Bisa dibayangkan sekuat apa pembiasaan bahasa yang kita miliki. Kita bisa berbicara secara lancar dan jelas tanpa struggling. Bahkan, kadang apa yang kita ucapkan keluar begitu saja dari mulut kita tanpa kita sadari. Coba sekarang bayangkan jika pembiasaan tersebut adalah suatu kebiasaan buruk. Tentu kita juga bisa melakukan kebiasaan buruk tersebut secara terus-menerus tanpa kita sadari dan tanpa bisa kita kendalikan. Mengapa seseorang bisa memiliki kebiasaan yang buruk? Saya ambil contoh dari kasus saya sendiri. Saya selama ini bergelut dengan kebiasaan prokrastinasi. Banyak banget waktu yang saya buang karena merasa, nanti juga bisa. Pemikiran saya itu yang membuat saya melakukan aksi yang linier dengan apa yang saya bayangkan. Ketika tanggung jawab yang tertunda itu semakin lama semakin mendekati, tentu saya merasa tertekan. Namun,
Setelah semua terlewati, muncul kepuasan di dalam saya sendiri. Tuh, bisa kan? Pikir saya. Begitu diberi tugas lain, saya pun melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi, hal itu saya lakukan terus-menerus karena mendapatkan kepuasan yang sama, meski tahu kalau menunda pekerjaan akan mengganggu produktivitas saya. Proses pembentukan dari kebiasaan itu sendiri ada 3, yaitu pemikiran, aksi, dan repetisi. Tapi, kunci dari pembiasaan habit ada di tahap akhir, yaitu repetisi. Pengulangan atau repetisi inilah yang akan tertanam kuat dalam memori kita, sehingga respon yang nantinya kita keluarkan akan secara otomatis terbentuk karena pembiasaan. Stimulus yang diulang terus-menerus akan mengubah respon netral. Jika dikaitkan dengan kasus yang sering terjadi pada anak muda zaman sekarang, tentu hal ini menjadi perhatian yang serius. Kita sebagai anak muda harus benar-benar memperhatikan aktivitas yang kita lakukan secara berulang-ulang. Sudahkah aktivitas itu membawa kita pada hal yang baik, atau justru mengganggu dan menghambat hal-hal lainnya? Apa saja dampak memelihara kebiasaan buruk? Yang pertama, dinilai buruk oleh orang lain. Seperti yang di awal yang saya ulas, habit telah menjadi bagian dari diri kita sendiri. Orang lain tentu akan menilai kita berdasarkan habit kita. Seorang yang cenderung malas-malasan, lamban, sering telat, akan dinilai pemalas oleh orang lain. Dengan begitu, kepercayaan orang terhadap kita juga akan menurun. Hal ini akan berdampak terhadap karir dan dunia pendidikan. Tidak ada yang nyaman bekerja dalam tim bersama kita. Kesempatan kita berkembang juga semakin kecil. Dampak memelihara kebiasaan buruk yang kedua, menghambat produktivitas. Dampak yang satu ini tidak perlu diragukan lagi. Kebiasaan buruk yang kita punya kebanyakan akan menghambat dan mengganggu produktivitas. Kalau kita terbiasa menunda-nunda pekerjaan atau terbiasa tidak mengatur waktu dengan baik, waktu yang harusnya kita gunakan untuk melakukan hal yang bermanfaat jadi terbuang sia-sia. Padahal, jika kita bisa mengendalikan kebiasaan buruk yang kita punya, besar kemungkinan juga kita akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan banyak kegiatan bermanfaat. Dampak yang ketiga, bisa berdampak bagi fisik atau mental. Yang lebih bahayanya, kebiasaan buruk kalau terlalu lama kita pelihara akan berdampak buruk pula bagi mental ataupun fisik kita. Contohnya, kebiasaan buruk yang bisa menyerang fisik dan mental orang adalah begadang. Seseorang yang memiliki kebiasaan begadang cenderung kurang konsentrasi dan punya risiko terkena penyakit berbahaya yang besar. Bukan cuma fisik, psikologis pun akan terkena dampaknya. Begadang bisa memicu depresi dan suasana hati yang buruk. Bagaimana cara membentuk kebiasaan yang baik? Nah, setelah mengetahui begitu buruknya dampak yang timbul akibat memelihara kebiasaan buruk, pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak sih kita bentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk kita? Tentu bisa. Kemampuan membentuk dan mengendalikan kebiasaan merupakan keahlian yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita juga telah menyadari kalau habit merupakan sesuatu yang bisa menjadi jembatan kita menuju kesuksesan, atau menjadi batu penghambat yang akan menjerumuskan kita ke jurang kegagalan. Maka,
Sangat perlu keahlian mengendalikan kebiasaan kita. Jangan sampai kebiasaan yang mengendalikan kita. Perlu tujuan yang jelas dan kuat. Semakin kuat tujuan kita, semakin besar juga motivasi yang ada dalam diri kita. Kita tahu motivasi itu sangat penting dalam setiap proses perubahan. Maka, tujuan yang jelas dan kuat akan menjadi pondasi awal dalam perubahan habit yang kita miliki. Kalau pondasinya lemah, gimana bangunannya bisa kokoh? Mulai dengan hal kecil. Biasanya, bagian tersulit dari sesuatu adalah memulai. Banyak yang mengeluh di posisi awal tanpa benar-benar memulai untuk berubah. Padahal, sekecil apapun langkah yang kita buat merupakan proses menuju tujuan kita, kan? Jadi, tidak perlu menunggu kapan dan harus memulai apa. Mulai saja dengan sesuatu yang kita bisa. Sekecil apapun langkah itu tetap bernilai. Lakukan repetisi. Pengulangan adalah hal terpenting dalam pembentukan kebiasaan. Kadang kita mungkin lupa melakukannya karena belum terbiasa. Maka buatlah pengingat agar kita bisa berlatih terus untuk membentuk kebiasaan baru. Jika langkah-langkah kecil yang sudah kita bentuk, kita lakukan terus-menerus, kebiasaan baik akan mulai melekat pada diri kita. Beri ruang kegagalan. Jangan terburu-buru, semua adalah proses, dan setiap proses tidak ada yang instan. Easy come, easy go. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Jangan bandingkan diri kita dengan keberhasilan orang lain. Apalagi dalam hal mengendalikan habit. Tidak ada jalan pintas selain mencobanya terus-menerus. Jika di tengah jalan kebiasaan buruk kita kembali, jangan putus asa dan coba lagi. Harus konsisten. Kebiasaan akan mulai terbentuk selama 20-60 hari. Maka, sangat perlu konsistensi kita untuk membentuk kebiasaan yang baru. Selama kurun waktu tersebut, fokuskan diri kita dalam melakukan hal yang menjadi tujuan kebiasaan baru kita. Jangan lupa memasang pengingat setiap hari karena konsistensi kita sangat penting dalam pembentukan habit. Yuk, mulai pahami diri kita. Cari tahu apa yang benar-benar kita butuh. Tinggalkan kebiasaan buruk dan mulai bentuk kebiasaan baru yang akan membawa kita menuju keberhasilan yang kita inginkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.